Jadi memang suatu tantangan ya gimana caranya anak tetap sehat di masa pandemi corona sementara dia harus di rumah. Nomor satu adalah nutrisi yang cukup. Karena dengan nutrisi yang cukup, metabolisme akan menjadi baik, daya tahan tubuh akan terproduksi dengan baik. Yang kedua, minum yang cukup. Kadang-kadang kalau anak-anak tidak beraktivitas di luar, karena di dalam rumah, dia minum suka lupa. Jadi kita harus ingatkan, minum sesuai dengan kebutuhan cairannya setiap hari berapa. Yang ketiga juga jangan sampai dia diam aja atau main gadget terus, screen time terus, nonton TV terus. Adalah sekali-sekali kita bermain-main seperti main boya-boyaan, main kejar-kejaran, main taupet. Kita orang tuanya harus menstimulasi itu agar itu terjadi. Dengan 3 hal ini, saya rasa bisa memproduksi daya tahan tubuh yang baik sehingga seandainya ada penyakit yang datang akan bisa ditangkal dengan baik. Suplemen sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai berlebihan. Banyak orang tua di Indonesia berlebihan karena dia ketakutan akan virus corona, diminumin setiap hari sampai rentang waktu yang tidak jelas. Padahal di teori-teori sudah dijelaskan bahwa nutrisi yang baik, cairan yang cukup, daya tahan tubuh akan menjadi baik. Dan juga harus melakukan cuci tangan yang bersih, melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga menjaga jarak 2 meter. Jadi jangan sampai kita terpatok harus minum vitamin terus-terusan dan habis itu merasa aman tanpa melakukan hal-hal yang lain. Saya rasa multivitamin dan beberapa yang imunostimulan yang diminum setiap hari dalam rentang waktu yang lama akan malah menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi anak. Keluar rumah bagi anak-anak tentu juga penting, tetapi diutamakan di dalam perkarangan. Yang terkena matahari di dalam perkarangan rumah. Kita bisa keluar di situ, bisa bermain, bisa berjemur sebentar, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh yang baik. Dan juga aktivitas pun akan terpacu karena dia harus keluar rumah. Akan tetapi apabila dia tidak punya perkarangan, bagaimana? Dia bisa keluar, dia lihat situasi dulu, orang tua sweeping dulu situasi. Pas di luar sepi karena memang lagi kondisinya PSBB, bolehlah keluar didampingi orang tua. Apabila ada orang dewasa yang mendekat atau orang lain yang mendekat, pastikan harus pakai masker dan menjaga jarak 2 meter. Sehingga orang tua pun tidak anti terhadap keluar rumah. Tetapi nomor 1 diutamakan adalah di perkarangan, sehingga tidak menjauhi rumah. Dan perkarangan yang terkena sinar matahari. Tentunya keluar rumah pun bisa terlaksana. Membedakan COVID-19 dengan flu pada anak agak sulit, terutama pada orang awam. Pada dunia kedokteran pun juga sulit, karena ini sangat beririsan dan sangat mirip sekali. Itu perlu diketahui apabila muncul gejala-gejala seperti flu di masa pandemi gini, kita harus segera ke dokter. Biar dokter yang membedakan dengan bantuan pemeriksaan lab. Sehingga kita bisa lebih tahu sejak awal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Memang saat ini banyak masyarakat takut ke rumah sakit karena dengan ke rumah sakit jangan-jangan anak saya bakal kena nih, malah kena virus corona. Bagaimana caranya? Ya kita tetap harus ke rumah sakit apabila perlu. Apabila kita perlu, kita ke rumah sakit dengan cara-cara 1. Pertama, melakukan PHBS, cuci tangan dengan efektif. Yang kedua, usahakan pakai masker. Latih anak pakai masker di rumah. Setelah dia terlatih, nggak mau lepas-lepas, disadari bahwa itu penting, bawa keluar, setelah itu jangan dilepas maskernya. Dan yang berikutnya adalah physical distance, minimal 2 meter. Nanti di rumah sakit tertentu akan diterapkan physical distance yang buat anak. Yang berikutnya adalah pilih rumah sakit yang membedakan antrian anak sakit dan anak yang sehat. Sehingga ini juga ikut mendukung program orang tua agar anaknya terjaga dengan aman. Yang berikutnya, jangan lupa bahwa anak kecil ini suka geratak ke sana, kemari, megang apa, megang ini, terus dia megang mulut, dia ngucek mata. Nah, ini jangan sampai terjadi. Pegang anak Anda. Apabila anak Anda tidak bisa dipegang karena sangat aktif, gendong anak Anda, lakukan physical distance 2 meter, sehingga tetap aman ke rumah sakit dan mendapat pertolongan yang baik. Sebetulnya klasifikasi dalam PSBB ini karena PSBB tidak jelas sampai kapan, tidak ada yang khusus. Dulu sempat ada wacana muncul lockdown 14 hari, bisa kita tunda lah selama 14 hari atau 30 hari berikutnya agar kita bisa di rumah setelah selesai coronanya bisa keluar dengan aman. Akan tetapi sampai saat ini belum bisa diprediksi.
Sehingga apabila ada muncul gejala, terutama demam, apalagi gejala-gejala tambahan yang memberat, misalnya sesak, tarikan nafas akan berat, itu harus segera ke rumah sakit, jangan tunda. Dan jangan lupa, penyakit nggak hanya COVID-19 saja, ada DBD yang sekarang sedang mewabah. Dan DBD gejalanya juga tidak khas, bisa saja demam 3 hari, setelah 3 hari mulai fase berbahaya. Di rumah aja demam 3 hari, ya udah ntar aja anak masih baik-baik aja. Pas masuk fase berbahaya, kita takut sama COVID-19, mereka berbahaya karena demam berdarah. Demam berdarah lebih bahaya buat anak, justru angka kematiannya tinggi. Jadi banyak juga penyakit-penyakit lain yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada demam, ada gejala yang memberat, jangan ragu-ragu. Bisa konsultasikan dulu melalui media sosial pada dokter. Apabila tidak memungkinkan, konsultasi online, datang saja dengan cara-cara yang sudah diatur supaya aman.